Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh sobat MT Al Muhajirin Laren Lamongan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kedatangan tamu, seorang pemerhati ekonomi, yang mana beliau mencermati berbagai kejadian yang ada di negeri ini akhir-akhir ini, dan kita akan meminta nanti terkait penjelasan-penjelasan beliau dalam membahas terkait dengan buletin kafah, yakni edisi 13 Muharram 1446 Hijriah atau 19 Juli 2024 dengan tema penguasaan lahan oleh swasta dan asing haram dan berbahaya. Kita akan banyak nanti menanyakan bagaimana bentuk keharamannya dan bagaimana nanti bentuk berbahayanya. Baik, kita langsung menyapa kepada Ustadz Mujianto, Sarjana Ekonomi. Kita akan banyak nanti membahas terkait dengan penguasaan lahan oleh swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Muji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita langsung membedah buletin dakwah kafah pada edisi 352 ini ya. Jadi di sini dikatakan penguasaan lahan oleh swasta dan asing haram dan berbahaya. Ini sangat terkait dengan Perpres dari Presiden Jokowi yang baru saja mendatangani, yakni nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 11 Juli 2024 yang lalu. Nah, di sini dijelaskan juga Perpres tersebut mengatur tentang hak guna usaha atau HGU di IKN untuk para investor sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi. Jadi totalnya 190 tahun. Harapannya aturan tersebut akan mengundang kehadiran investor asing di IKN yang masih nihil. Nah, di sini juga dijelaskan Perpres ini jelas bertabrakan dengan sejumlah aturan, mengancam kedaulatan negara dan lebih buruk daripada aturan agraria yang dibuat oleh penjajah Belanda. VOC sebagaimana diketahui Undang-Undang Agraria Kolonial Agrarsis Wet 1870 saja hanya memberikan hak kepada investor untuk mengelola perkebunan paling lama 75 tahun. Jadi Sobat MT Al Muhajirin, kita akan banyak kemudian bertanya kepada Ustadz Mujianto, yang mana beliau selaku pemerhati penganalisis dari ekonomi. Nah, bagaimana ini seharusnya Pak Mujianto? Ini saya juga kaget ini ya. Kok sebegitu panjangnya sampai penguasaan 190 tahun meskipun ini hak guna usaha. Artinya hak guna usaha itu dipersilahkan untuk mengelola, mengambil manfaat, bukan memiliki ya. Kalau hak guna usaha itu mengambil manfaat. Dampak-dampaknya kalau dikhawatirkan mungkin dari sisi budaya kita akan berbenturan, mungkin kan gitu kan, sampai 190 tahun usia kita aja nggak sampai segitu kan. Ini bagaimana menurut pandangan Ustadz Mujianto ini? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan jazakallah ya, terima kasih atas undangannya ya. Jadi, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, jadi saya diberikan kesempatan untuk sini hadir di sini ya di MT Al Muhajirin dalam rangka membahas suatu muskilah ya, muskilah yang permasalahan ya. Jadi permasalahan yang itu sedang mengemuka ya di tengah-tengah masyarakat, dan ini berkaitan sekali dengan meskipun jauh tapi
berkaitan dengan diri kita, jadi kehidupan kita. Ya, karena penguasaan lahan jadi oleh swasta maupun ini ya asing, jadi dan ini memberikan dalam perpres ini ya, jadi memberikan kepada swasta dan asing ya, jadi hak guna usaha atau HGU ini dalam kurun waktu 95 tahun, dan itu bisa diperpanjang kemudian 95 tahun lagi. Jadi dalam artian kurang lebih ini ya, jadi hampir 2 abad. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini sesuatu hal yang begitu luar biasa ya. Jadi mereka ini ya, para ini ya, swasta asing diberikan keleluasaan yang sebegitu luar biasa. Jadi sebenarnya ada suatu harapan ya. Jadi itu berlatar belakang dari terkait dengan IKN. Jadi IKN. Jadi memang IKN itu, jadi yang selama ini digembar-gemborkan itu kan memang para investor ini sudah siap, sudah ready. Antri, mereka sudah bahasanya itu wah jibun gitu ya. Tapi kemudian pada kenyataannya itu cuma omon-omon gitu. Ya, omon-omon saja, jadi gitu. Jadi sehingga kemudian pemerintah ini perlu melakukan satu upaya. Jadi upaya inilah yang kemudian menurut mereka itu upaya untuk menarik para investor itu ya, dengan keleluasaan dan kelonggaran waktu yang sebegitu panjang itu ya. Jadi agar mereka itu tertarik. Jadi agar mereka tertarik untuk kemudian mau menginvestasikan ininya ya, berinvestasi di IKN tersebut. Karena sampai sejauh ini yang kalau kita tahu ya, jadi IKN ini jadi masih jauh dari harapan. Jadi harapan artinya andalan dari sisi pendanaan dari anggarannya itu lebih banyak mengandalkan dari APBN. Jadi yang diambil itu lebih banyak ke itu sekarang ini ya. Jadi karena belum ada ini investor yang kemudian berani untuk kemudian mereka itu berinvestasi di situ. Karena kenapa? Karena di situ itu, jadi kalau para investor itu, jadi ketika dia itu berani menanamkan modalnya itu karena memang sudah kondisinya itu kondusif. Jadi mereka itu sudah yakin bahwa ketika dia berinvestasi itu akan menghasilkan keuntungan pastinya. Iya. Jadi gitu. Jadi mereka itu nggak cuma-cuma, nggak cuma-cuma, sehingga kemudian mereka itu berani berinvestasi dan harapannya ya keuntungan lebih besar dari yang dia investasikan. Jadi, baik, berarti dapat kita ambil ini Ustadz Muji terkait dengan sebab kenapa dikeluarkan Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menghadirkan atau memberikan hak guna usaha sampai jenjang waktu 190 tahun dengan tujuan menarik investor agar kemudian terrealisasi atas perpindahan Ibu Kota Nusantara ini. Yang saya pahami dulu Ibu Kota Negara ini. Memang Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Negara ini ya? Kepanjangannya ini. Ibu Kota Nusantara ya? Saya pikir Ibu Kota Negara ini. Nah, dan di Buletin Kafa ini juga dijelaskan alasannya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional yakni Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, itu beliau menyatakan bahwasanya salah satu alasan pemerintah yang memberikan HGU yang begitu panjang bagi investor adalah untuk memberikan kepastian dalam berinvestasi. Artinya pemerintah ini ingin memberikan meyakinkan para investor supaya berinvestasi di IKN.
Nah, bagaimana terkait dengan dampak nantinya ketika terjadi betul-betul ada investor kemudian masuk dengan menggunakan Perpres ini HGU yang sampai 190 tahun. Bagaimana kira-kira dampak yang tentu yang kita bahas adalah dampak yang diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah sekitar pembangunan IKN itu ya. Karena faktanya juga banyak yang kita kemukakan sebagaimana Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlila Lahadalia itu adalah klaster pertama IKN saja belum selesai 100%. Artinya itu memang masih banyak PR, belum dikatakan layak. Kalau para investor mau investasi juga nggak mungkin kan sembrono untuk menanamkan anunya. Nah, ini kita beralih kepada dampaknya karena yang kita soroti sampai 190 tahun. Ini lama sekali ini, Ustaz. Sangat lama. Sangat lama. Kira-kira dampaknya itu apa? Bagi daerah sekitar mungkin dari sisi budaya atau dari amdalnya atau mungkin kerugian yang dialami oleh negara Indonesia ini pada umumnya. Karena yang kita kenal di daerah Pasir Utara Penajam atau Kalimantan pada umumnya itu kan menjadi paru-paru kita, paru-paru Indonesia. Dia memberikan oksigen yang banyak untuk udara yang ada di Indonesia ini. Monggo, Ustaz. Jadi memang ya, jadi ini sebuah proyek yang prestisius, biasanya proyek yang ambisius. Ambisius. Jadi memang proyek ini harapannya adalah tetap jalan apapun kondisinya. Jadi sehingga mereka berupaya sangat keras ya. Jadi untuk kemudian jadi bagaimana agar IKN ini tetap terwujud, sehingga kemudian mereka itu tidak lagi mempertimbangkan sisi-sisi ini ya negatifnya, sehingga kemudian mereka jadi ketika ada satu yang kurang jadi akan ditutupi, bahkan melanggar aturan sebelumnya ini ya kan. Jadi aturan dibuat sebelumnya ditabrak dengan diganti yang baru ini, sepertinya gitu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi ada Perpres di sini ya yang kemudian memang melanggar ketentuan undang-undang agraria ya. Jadi pemerintah, jadi kalau kemudian mereka itu mau jadi sesuai konstitusi, tentu mereka tidak akan ini ya melakukan itu, melakukan atau meneruskan IKN tersebut. Tapi kemudian kalau undang-undang agraria tadi mengatur HGU itu berapa tahun itu, Ustaz? Maksimal atau mungkin diperpanjang berapa tahun itu? Kalau undang-undang sebelumnya kalau sebelumnya itu 35 tahun. 35 tahun. Terus kemudian bisa diperpanjang sampai 25 tahun. Jadi 2 kali. Jadi kentara banget gitu ya. Keinginannya itu. Ada apa di balik itu? Ya, jadi kalau dari sisi kerusakan dampak ini jadi banyak sekali. Jadi di sana jadi masyarakat yang pengen ini aja ya, mereka ya katakan mereka sedang berlayar saja nih. Jadi nelayan itu. Oh ya, kebetulan sobat MT Al Muhajirin, kalau yang belum tahu dari Pasir atau Penajam Pasir Utara itu adalah tepi laut. Di daerah tepi laut. Itu cuma dia berada di pinggirnya saja itu sudah dihalau ya. Disuruh pergi. Jadi jadi banyak hal yang kemudian ini ya. Jadi kayak terkait dengan lahan. Jadi mereka di sana itu jadi banyak sekali mereka yang ini jadi kemudian lahannya itu bahasanya diambil secara paksa, dikuasai hingga nanti rakyat yang notabene memanfaatkan lahan di areal IKN itu tidak lagi bisa mendapatkan mata pencaharian gitu ya. Ini salah satunya yang akan dialami oleh rakyat setempat. Jadi yang jelas rakyat setempat itu justru yang banyak dirugikan. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi sebuah proyek
yang kemudian ini ya, jadi mereka kadang-kadang itu akan menjadi apa ya, jadi proyek yang luar biasa, tapi kemudian secara kajian ini jadi mereka abaikan. Iya. Jadi dari segi iklim lingkungan, jadi dari segi ini ya uh, terkait dengan jadi kan Kehilangan penggeseran mata pencarian warga setempat itu juga akan terjadi iya. mestinya. Terus hutan-hutan juga ini banyak yang ini ya, kan di sana juga paru-paru ini ya, termasuk, jadi kemudian banyak yang ditebangi, digunduli. Iya. Jadi, sehingga ini ya. Baik Ustadz Muji, berikutnya kita sudah mengetahui terkait dengan sebab diperlakukan perpres karena memang untuk menarik simpati investor asing untuk datang. Jadi, kemudian itu kita soroti 190 tahun ternyata juga banyak melanggar peraturan sebelumnya. Jadi peraturan-peraturan sebelumnya yang dibuat oleh Undang-Undang Agraria itu HGU maksimal 35 tahun. Yeah. Atau ditambah lagi semaksimal 25 tahun. Artinya cuma menjadi 60 tahun. Ya kan? 35 tambah 25 cuma 60 tahun. Ini sampai 190 tahun ini kan yo gimana ini. Nah, jadi juga termasuk yang dikhawatirkan nanti terkait kehilangan mata pencaharian dari warga setempat. Seperti nelayan yang dilarang akan mendekati kawasan yang dikuasai oleh asing. Dalam hal ini adalah para investor itu kan nggak bisa memanfaatkan lagi karena lama sekali 190 tahun ini berapa keturunan itu? 3 keturunan. Kalau diberi usia 60-an tahun, 4 keturunan. Dan itu sangat luar biasa sekali. Jadi, jadi nanti itu juga kedaulatan negara itu akan terancam juga. Iya, karena terlalu lama. Jadi itu sangat ini riskan sebenarnya. Sangat riskan terhadap kedaulatan negara ini juga. Yang lebih penting itu ya. Iya, jadi yang lebih ini ke situnya. Jadi kalau dari sisi misalkan terkait sebatas hak guna usaha ini mungkin masih ini, tapi kedaulatan ini yang kemudian dipertaruhkan. Sehingga kemudian harusnya negara ini berpikir untuk jangka panjangnya itu bagaimana. Jadi padahal jutaan rakyat di negeri ini itu banyak mereka itu yang enggak memiliki sertifikat. Tapi kemudian tanah-tanah di sana itu dikasih ke asing, asing swasta yang kemudian ini menjadi problem. Bahkan sekarang juga sering kita juga melihat terkait tanah-tanah yang tidak bertuan atau tidak bersertifikat, padahal sudah ditempati hunian turun temurun dari suatu keluarga turun lagi keluarga, itu pun dipersengketakan dan mau diambil oleh negara kan gitu kan. Nah, seperti ini kan kasihan sekali warga kita yang seharusnya menjadi tanggung jawab sebuah negara untuk menjamin kebutuhan hidup. Kok justru malah mau diambil kan gitu. Nah, ini berbeda pembahasan terkait dengan solusi Pak Muji. Jelas ini adalah problem adanya perpres yang mana memperpanjang dari HGU sampai 190 tahun dan berikut turunannya kerugian-kerugian yang akan dialami dan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat. Nah, yang saya mau tanyakan pada kesempatan kali ini bagaimana kemudian Islam memiliki suatu aturan terkait dengan adanya privatisasi, adanya swastanisasi terhadap hak kepemilikan yang memang itu difahami kepemilikan oleh negara. Bagaimana pandangan Islam itu? Kalau Islam itu jadi sangat jelas ya. Jadi jadi tidak tumpang tindih. Jadi persoalan kemudian itu ini ya. Jadi kalau dalam sistem kapitalis ya memang khasnya seperti itu ya. Jadi memang akan senantiasa menguntungkan para pemodal dan akan ini ya menindas yang rakyat kecil. Jadi kalau dalam sistem Islam itu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ya, al muslimu suraka'u fisarasi wakalai wal nar ya. Jadi kaum muslim itu berserikat dalam
3 hal. Jadi terkait dengan padang rumput, ya. Jadi air, ya, padang rumput dan api. Jadi terkait itu ya. Jadi apa-apa yang kemudian terkait dengan kepemilikan umum atau publik itu, maka kemudian dikelola oleh negara dan kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan kaum muslim. Jadi sehingga kemudian di sini Islam membagi, jadi terkait dengan kepemilikan. Jadi ada kepemilikan individu, kemudian kepemilikan umum, dan kemudian ada kepemilikan negara. Jadi sehingga kemudian jelas. Jadi tiap individu itu dalam sistem Islam itu boleh memiliki lahan pertanian. Dan kemudian negara, jadi ada negara yang kemudian yang terkait dengan harta umum, ya, yang memang harus dikuasai oleh negara, ya. Jadi yang kemudian dikelola negara, kemudian digunakan untuk juga kemaslahatan rakyatnya. Iya. Jadi Baik, nah ini diantaranya kekhawatiran dari para pengamat, ya, para pengamat, namanya analisis. Harus kemudian kita menyampaikan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Nah, yang dikhawatirkan itu adanya penggusuran atau pelarangan untuk daerah wilayah sekitar terkait pemanfaatan lahan. Nah, yang sebelumnya di situ memang diperbolehkan sebelumnya di situ. Nah, maka bagaimana sebenarnya Islam memandang terkait, kalau kita bahas di sini, kepemilikan hutan. Nah, sementara tadi yang Ustadz sampaikan tadi kan al-muslimu nasuroka'u ala salasin al-kala walma wanar, gitu kan. Itu kaum muslimin berserikat terhadap 3 hal, yakni kala, walma, wanar. Jadi padang gembalahan, air, ya ini laut juga kan. Terus anar, api, termasuk sumber daya alam, batu bara, mineral, minyak, dan seterusnya. Itu memang dinikmati atau dikuasai oleh umat. Kaum muslimin itu berserikat atas itu. Artinya negara mengelola sumber-sumber itu untuk dimanfaatkan, hasilnya diberikan kepada umat, gitu ya. Kalau Islam memandangnya seperti itu. Jadi tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh diswastanisasi. Oke, itu hukumnya haram, jelas ya. Jadi itu jelas. Iya, kalau kita mengacu kepada kaidah di mana ada syariah, di situ ada maslahah. Hai sumayakunu syar'u takunul maslahah. Nah, ini kan bisa kita pahami. Coba Indonesia ini gemah ripalo jinawi. Banyak sumber daya alam, tambang, mineral, semua kita punya. Ketika dikelola oleh negara dengan baik dan distribusinya, kemudian hasilnya didistribusikan kepada rakyatnya, Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa. Nah, kita ini kan adanya privatisasi ini yang kemudian menjadi kita hidup di suatu daerah yang sumbernya melimpah, tapi kita tidak bisa menikmati. Ketika Islam mendudukkan itu, kok bayangan saya luar biasa, Ustaz. Lebih bisa mensejahterakan rakyat, lebih real untuk kemudian dikelola negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat untuk kepentingan rakyat. Artinya untuk memfasilitasi pendidikan, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mensupport kesehatan. Nah, kita bisa menjadi negara nomor 1 ini, bisa memimpin dunia kalau seperti ini, ya Ustaz ya. Ini baru satu sisi ini, satu sisi. Nah, apakah kemudian nanti dalam pandangan Islam terkait kepemilikan suatu areal yang dibutuhkan hajat hidup orang banyak, umum itu, yang mana kalau dikuasai negara, jika kemudian tidak memiliki kapasitas, satu negara memang membutuhkan orang yang untuk mengelola itu, katakannya. Terus bagaimana pandangan Islam itu untuk bisa mengatur regulasi dari pengelolaan sumber daya alam itu supaya tetap bisa dinikmati oleh rakyat? Apakah mengundang, bukan membuat kontrak ya, tapi mempekerjakan mungkin, ataukah biarkan yang mengelola orang
Amerika gitu, orang-orang Israel gitu yang mengelola karena dia hebat gitu. Apakah gitu itu? Monggo Ustaz. Jadi terima kasih ya. Jadi luar biasa ya, pembahasan pada malam hari ini ya. Jadi, jadi kalau dalam Islam jadi terkait dengan pengelolaan tanah, jadi tambang atau ini ya. Jadi itu memang negara ya. Jadi negara yang kemudian ini ya. Jadi negara boleh ini ya mempekerjakan kalau misalkan di negara itu kurang ahli katanya. Ada yang tidak ahli. Tidak ahli, maka kemudian dia perlu mendatangkan para ahli. Jadi tujuannya untuk transfer pengetahuan, ilmu pengetahuan. Oh, akotnya itu berarti akot ijaro kerja dia ya? Kerja. Jadi dia tidak di ini ya. Jadi dia hanya sebatas sebagai pekerja. Jadi bukan kayak sistem sekarang ya. Jadi dia itu benar-benar mengelola. Jadi kayak seolah itu miliknya. Mereka yang menguasai. Ya, mereka yang menguasai. Betul. Iya. Dan hasilnya itu mereka yang miliki sepenuh. Jadi kalau dalam sistem Islam, jadi kalau misalkan ya pasti mampulah negara. Karena memang negara punya semua kapasitas, semua fasilitas, semua ada. Jadi nggak mungkin terus kemudian sebuah negara itu nggak mampu. Jadi negara pasti mampu untuk kemudian mengelola. Jadi sebuah tambang atau sebuah ini ya. Jadi apapun lahan yang ada di negeri ini, jadi semua bisa dikelola dengan sebaik-baiknya ya. Hingga kemudian rakyat ini bisa merasakan. Jadi terkait hasilnya. Baik. Dalam kondisi saat ini apa ya? Jadi negara itu hanya sebatas sebagai regulator. Jadi hanya sebagai wasit Jadi sebagai wasit yang kemudian ketika ada pelanggaran kemudian baru ditindak. Jadi kalau di dalam sistem Islam itu benar-benar meriayah dan mengurusi jadi kemaslahatan kaum muslim, bagaimana setiap ini ya pengelolaan itu sesuai dengan ininya ya. Jadi kalau lahan itu ini ya, dan memang secara individu bisa memiliki lahan, jadi entah itu untuk apa, untuk persawahan atau perikanan atau peternakan dan lain sebagainya, mereka bisa untuk memiliki itu. Jadi nanti ada kalau kemudian yang itu memang depositnya besar atau kemudian di situ air yang memang mengalir yang untuk ini masyarakat banyak, kemudian nggak boleh privatisasi atau dikelola secara ini dalam ini kan seperti swastanisasi itu, swastanisasi, diprivatisasi. Jadi sehingga kemudian hak-hak publik ini jadi hilang, terabaikan, dan kemudian akan mengganggu ini ekosistem. Kemudian baik, Ustadz, kita sampai kepada kesimpulan akhir. Yang pertama, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam sistem ekonomi kapitalis, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu cenderung menguntungkan kepada para kapital, pemilik modal, karena jelas faktanya yang dirugikan rakyat jika itu betul-betul ada investor asing yang kemudian mengelola dan mau mengambil hak guna usaha itu dalam jeda waktu 190 tahun. Beranak pinak kalau di situ kan, beranak pinak di situ. Bisa tergeser itu. Belum lagi dari sisi budaya, Ustaz. Kalau budaya asing dengan budaya kita kan beda, jelas. Berbeda. Nantinya terjadi suatu gesekan, dan tentunya nanti warga lokal itu pertama tidak mau kalah jelasnya kan. Nah ini memungkinkan juga terkait dengan gesekan-gesekan fisik nantinya kan. Pasti. Nah ini juga kekhawatiran yang perlu kita ingatkan kan, kita sebagai kaum muslimin. Nah artinya apa, Ustaz? Berarti di dalam pandangan kapitalis jelas sama sekali tidak menguntungkan rakyat umum, dan kekayaan itu dikuasai oleh segelintir orang, para pemilik modal khususnya. Nah sementara Islam itu
yang sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, supaya dikelola oleh negara, distribusinya untuk masyarakat, bukan hanya kaum muslimin saja. Jadi Islam mengatur itu ya seluruh warga negara gitu kan. Islam mendudukkan seperti itu, luar biasa. Maka terjadi pemerataan dan penjaminan hak kehidupan bagi warganya, keselamatan, pendidikan dan seterusnya. Nah, saat ini memang kita mengambil sistem kapitalis liberal sekali kapitalis saat ini ya. Memang kita nggak mampu, nggak mampu untuk apa namanya, dan brutal, liberal dan brutal kata Ustaz Muji. Jadi sudah liberal, brutal pula, menyakitkan ini. Nah, maka inilah hendaklah kita sebagai pengamat untuk bisa memberikan kontribusi paling tidak nasihat, saran dan masukan. Kemudian bagaimana dalam pandangan syariah, dalam pandangan Islam terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini sebab di masa-masa kekhalifahan dulu justru kalau kita cermati Khalifah Harun ar-Rasyid ya kan, terus Umar bin Abdul Aziz, mereka itu masa-masa keemasan yang luar biasa. Luar biasa. Untuk mencari orang miskin aja sulit, gitu kan? Karena pengelolaannya ini, dan kita harus mengambil ini untuk dijadikan contoh sebagai pijakan bagaimana kita Indonesia ini bisa bangkit, gitu. Baik, mungkin Ustadz ada pesan yang mau disampaikan kepada sobat MT Al Muhajirin Laren Lamongan agar kemudian kita bisa lebih dekat lagi untuk memahami bagaimana sih Islam itu hakikatnya dalam mengelola sumber daya alam. Apakah Islam itu juga membahas terkait politik ataukah Islam hanya membahas terkait ibadah saja? Silakan Ustaz. Jadi sebagai ini ya, kesimpulan, jadi di dalam ini ya, Islam itu jadi tidak hanya sebatas kemudian kita itu terkait dengan ibadah mana saja. Jadi kalau di dalam ini ya, jadi Al-Quran itu, jadi Allah sebutkan, jadi ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi hendaklah kalian masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara jadi dan janganlah kamu tatabi, jadi mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini jadi kemudian kita itu supaya hendaklah masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi totalitas. Jadi semua bagian. Jadi di dalam Islam itu jadi tidak hanya kemudian ibadah madrasah, tapi kemudian juga terkait dengan siasah, politik. Kita lihat itu yang paling banyak itu justru yang hablum minanas ini ya. Jadi hubungan manusia dengan sama manusia itu terkait muamalah dan ini. Jadi sehingga kalau kita persentase itu jadi yang ibadahnya sekitar 5% dan kemudian yang muamalahnya itu sekitar 95%. Jadi jauh lebih besar terkait dengan ini. Jadi bagaimana kemudian ini ya. Jadi kemudian ini ya, di dalam Islam jadi ada membahas politik. Jadi politik terkait ini ya. Jadi bukan politik yang dipahami kebanyakan saat ini ya. Jadi yang politik kotor, yang saling jegal, saling itu. Tapi asyasah. Jadi ayah nisuunil ummah. Jadi mengurusi urusan kemaslahatan kaum muslimin. Jadi itu ya. Dan yang paling akhir ya, jadi mari kita kemudian belajar, jadi kemudian melek politik ya, kan kemudian sampai para investor ini juga minim. Jadi terus kemudian IKN dipaksakan, maka kemudian dengan berbagai upaya, dengan melalui penekan undang-undang, maka kemudian bisa menekan rakyat untuk kemudian rakyat ini membiayai. Iya, membiayai. Nah itu yang kemudian pada akhirnya itu ya kita sendiri rakyat ini semua yang akan merasakan dampaknya. Jadi kalau kita lihat kelihatannya itu nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Kemudian kalau kita berpikir jangka panjang, maka kemudian di dalam Islam itu semacam itu
ini memang harus diperhatikan. Terima kasih Ustadz Muji. Jadi kita seharusnya melek politik, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi. Politik itu siasatan, berasal dari kata sasa ya susu siasatan. Jadi mengurusi riayatul syu'unil ummah, mengurusi urusan publik, urusan umat. Artinya Islam mengatur politik itu bagaimana mendistribusikan hasil bumi ini secara adil di tengah-tengah umat, itu intinya. Jadi kalau mengambil ideologi kapitalisme, maka ya itu tadi dikuasai oleh segelintir umat, dan masih sedikit sekali peran kita sebagai umat muslim yang menyampaikan politik di tengah-tengah umat pada saat ini. Maka MT Al-Muhajirin Laren Lamongan menghimbau untuk seluruh kaum muslimin mengambil peran ini untuk menyampaikan kepada umat terkait bagaimana Islam mengatur daripada pengelolaan sumber daya alam, mengatur bagaimana distribusi ekonomi yang memang sesuai syar'i, karena semua itu terangkum dalam politik. Nah ini baik, alhamdulillah kita sampaikan jazakallah khairan kasir atas kehadirannya Ustadz Muji dengan membedah terkait Buletin Kafa 13 Muharram 1446 Hijriah. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu lagi Ustadz Muji. Baik, terima kasih. Kita sampaikan sampai jumpa kembali kepada seluruh sobat MT Al-Muhajirin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.